Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lunarti Handayani. Saya mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi PG PAUD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Profesi Keguruan dengan dosen pengampu Ibu Dokteranda Rizawati MSI. Pada kesempatan kali ini saya mengambil tema tentang pengembangan teori dan praktek pembelajaran dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari CBSA. CBSA adalah metode pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan tujuan siswa memperoleh pengalaman belajar secara penuh mencangkup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Konsep dasar CBSA secara evolutif menurut Parjono pada tahun 1999 dibagi atas 3 tahap, yaitu yang pertama versi Cianjur, kemudian yang kedua versi keterampilan proses, kemudian yang ketiga versi konsorsium pendidikan. Kemudian apa tujuan dari CBSA itu sendiri? Yaitu adalah yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih bermakna. Kemudian yang kedua, mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki siswa. Menurut DW pada tahun 1933 dalam belajar aktif atau CBSA, pengetahuan merupakan pengalaman pribadi yang diorganisasikan dan dibangun melalui proses belajar, bukan dari guru. Kemudian menurut Piaget yang dikutip dari Page pada tahun 1990 ada 4 prinsip CBSA. Yang pertama, siswa harus membangun pengetahuannya sendiri sehingga lebih bermakna. Kemudian yang kedua, cara belajar dengan berinteraksi dengan objek yang konkret. Kemudian yang ketiga, belajar harus lebih berpusat kepada siswa. Yang keempat, interaksi sosial dan kerjasama harus diberi peranan yang penting di dalam kelas. Selanjutnya, menurut Connie Seniwan, CBSA yang dipraktekkan adalah cara belajar siswa aktif yang mengembangkan keterampilan dan memproseskan perolehan. Di dalam sistem ini, siswa memperoleh pengalaman belajar dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, siswa live in dengan kegiatan belajar mengajar sehingga merasakan pembelajaran yang seru. Kemudian yang kedua, kegiatan belajar berjalan sesuai atau secara antusias. Kemudian yang ketiga, ada rasa penasaran diikuti dengan rasa on the text. Ya. Pembelajaran yang telah didapat di dalam kelas akan dilanjutkan di luar kelas, baik pengalaman belajar terstruktur maupun yang mandiri. Menurut Connie Semiwan, prinsip-prinsip menciptakan kondisi belajar supaya siswa dapat optimal dalam menerapkan pembelajaran CBSA adalah yang pertama, prinsip motivasi. Kemudian yang kedua, prinsip latar atau konsep. Yang ketiga, prinsip keterarahan. Kemudian yang keempat, prinsip belajar sambil bekerja. Yang kelima, prinsip perbedaan perorangan. Kemudian yang keenam, prinsip menemukan. Dan yang ketujuh, prinsip pemecahan masalah. Selanjutnya kita membahas tentang rasionalisasi CBSA. Cara yang dilakukan siswa untuk memperoleh dan meresapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi kebutuhannya, yaitu yang pertama, cara belajar siswa aktif yaitu dengan learning to know, kemudian learning to do, learning to be, dan selanjutnya learning to live together. Kemudian yang kedua, siswa harus mampu untuk inisiatif sendiri.
Dan yang ketiga, guru dapat merekayasa sistem pembelajaran yang mereka laksanakan secara sistematis dengan pemikiran yang mengapa dan bagaimana menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang aktif. Nah, sebagai guru, apa sih yang harus kita lakukan pada penerapan CBSA ini? Yang pertama adalah mendesain pembelajaran yang berkarakteristik pada pengembangan pembelajaran siswa yang aktif. Kemudian yang kedua, memotivasi siswa dalam belajar. Yang ketiga, mengelola kelas sehingga menghasilkan aktivitas yang total. Kemudian yang keempat, memberikan latihan, praktek, atau tugas esensial di sekolah maupun di rumah yang tepat sehingga mendorong siswa aktif. Kemudian yang kelima, memilih dan menggunakan strategi belajar yang memiliki karakteristik aktivitas yang tinggi. Kemudian yang keenam, mampu memilih dan menerapkan pemberdayaan media dan sumber belajar dalam mendukung efektivitas siswa dalam belajar. Kemudian yang ketujuh, mampu melakukan penilaian secara komprehensif maupun spesifik sesuai dengan kebutuhan sistem penilaian. Dengan kemampuan tersebut, guru akan mampu mengembangkan pembelajaran siswa aktif secara maksimal. Kemudian apa yang dilakukan siswa ya dalam penerapan CBSA ini? Yang pertama, siswa mencari ilmu pengetahuan sendiri. Yang kedua, siswa mempelajari ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, siswa menghayati ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian yang keempat, siswa mengamati ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian yang kelima, siswa pun menerapkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan yang terakhir, siswa dapat mengemukakan ilmu pengetahuan tersebut sendiri secara jelas jika ditanya oleh guru. Baiklah, mungkin itu saja video kita yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.